Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ahmad Yusuf Sobri dan teman-teman semua. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Amilatus Solihah, Aprilia Dewi Astuti, Endang Putri Damaihia, Revilita Eka Sutanto, dan Septia Guardana pada hari ini akan mempresentasikan pembahasan materi kami mengenai fungsi, manfaat, dan metode audit manajemen. Yang pertama, saya akan memaparkan sedikit definisi mengenai audit manajemen. Kata audit dalam KBBI memiliki makna pemeriksaan pembukuan tentang keuangan perusahaan, bank, dan sebagainya secara berkala. Makna yang kedua yaitu pengujian efektivitas keluar masuknya uang dan penilaian kewajaran laporan yang dihasilkannya. Audit manajemen merupakan salah satu bagian dari sistem pengukuran kinerja untuk mengendalikan aktivitas manajemen. Audit manajemen merupakan audit terhadap manajemen suatu organisasi untuk menganalisis seluruh bagian prosedur dan metode operasional dari organisasi dan menilai apakah unsur-unsur manajemen dalam organisasi tersebut telah direncanakan, dilaksanakan, dan dikendalikan dengan baik dan benar, sehingga dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan ekonomisasinya. Jika dikaitkan dengan bidang keilmuan kita, yaitu bidang pendidikan, maka audit manajemen dirancang untuk memberikan nilai tambah dan memperbaiki kinerja akademi sekolah. Yang kedua, meyakinkan bahwa pencapaian peningkatan mutu dan standar akademi sekolah sudah berjalan dengan efektif dan efisien, dan mengendalikan kegiatan-kegiatan sekolah supaya sesuai dengan aturan dan norma hukum yang berlaku. Kegiatan tadi merupakan bagian dari aktivitas pengendalian manajemen pendidikan. Pengendalian manajemen pendidikan ini terdiri atas dua bagian. Yang pertama yaitu pengendalian substansi manajemen pendidikan, misalnya substansi SDM, substansi PESDIK, ataupun sarana prasarana. Dan yang kedua adalah pengendalian proses manajemen pendidikan yang dimulai dari perencanaan hingga evaluasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi audit manajemen. Ada 4 fungsi audit manajemen menurut Robinson Coulter. Yang pertama, ada planning atau perencanaan. Nah, di dalam planning ini terdapat suatu proses dalam menentukan tujuan, sasaran organisasi, mengantisipasi tren dalam penentuan strategi atau taktik yang terbaik di dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran dari organisasi atau suatu lembaga tersebut. Ada yang kedua, organizing atau pengorganisasian. Di dalam pengorganisasian ini mencakup di dalam pembagian pekerjaan, mendesain struktur organisasi, dan menciptakan suatu kondisi dan suatu sistem agar setiap anggota itu dapat bekerja sama dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Yang ketiga adalah leading atau proses memimpin. Di sini pemimpin mencakup mengarahkan, melatih, membina, dan memotivasi setiap anggotanya untuk dapat bekerja dengan efektif dan juga efisien di dalam mencapai tujuan atau sasaran organisasi atau lembaga tersebut. Dan yang terakhir ada controlling atau pengendalian. Di dalam pengendalian ini ada penyusunan standar yang jelas untuk menentukan apakah suatu organisasi berada dalam jalur yang benar dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Ada pemberian penghargaan bagi anggota yang telah melakukan pekerjaan dengan baik dan melakukan suatu langkah koreksi atau penyimpangan yang terjadi. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fungsi audit menurut Trivianto. Fungsi audit menurut Trivianto yang pertama yaitu mengendalikan aktivitas manajemen melalui pengukuran kinerja. Salah satu metode yang dapat digunakan adalah balance scorecard, yang dalam bahasa Indonesia disebut sebagai kartu skor berimbang. Balance scorecard atau BSC dilakukan dengan menyelaraskan sasaran unit, departemen, dan individu dengan strategi organisasi. Kemudian dilakukan evaluasi secara berkala. Sedangkan aktivitas manajemen yang dikendalikan meliputi substansi maupun proses manajemen. Substansi itu seperti sumber daya manusia, keuangan, sarana prasarana, dan lain sebagainya. Kemudian proses manajemen biasanya disingkat POAK, yaitu planning yang berarti perencanaan, kemudian organizing yang berarti pengorganisasian, actuating yang berarti
penggerakan, dan controlling yang berarti pengawasan. Kemudian tujuan dari fungsi ini adalah untuk membandingkan kinerja organisasi dengan standar yang telah ditetapkan. Jika kinerja masih kurang dari standar, maka harus diadakan perbaikan. Sedangkan jika kinerja sudah lebih atau melampaui standar yang ditetapkan, maka harus dipertahankan atau lebih baik lagi jika ditingkatkan. Kemudian fungsi yang kedua yaitu melakukan evaluasi kinerja organisasi atau lembaga dengan memperhatikan aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas kegiatan organisasi. Fungsi yang kedua ini bisa digunakan untuk menyeimbangkan effort atau usaha dengan hasil yang diperoleh, kemudian meninjau apakah kinerja organisasi sudah tepat dengan sasaran atau belum. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu sebagai salah satu unit penjaminan mutu organisasi. Penjaminan mutu ini bisa dilihat pada tingkat universitas. Biasanya disebut dengan SPMI, kependekan dari Sistem Penjaminan Mutu Internal, dan SPME, yaitu kependekan dari Sistem Penjaminan Mutu Eksternal. Penjaminan mutu organisasi ini sangat diperlukan untuk menciptakan standar operasional organisasi, sehingga selalu berusaha untuk sebaik mungkin dalam memenuhi kebutuhan atau memuaskan pelanggan, serta juga bisa melakukan peningkatan mutu secara berkelanjutan. Saya Amilati Solihah. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya membahas tentang apa sih manfaat dari audit manajemen. Manfaat dari audit manajemen dikemukakan oleh Tunggal pada tahun 2000 pada bukunya yang berjudul Manajemen Audit sebagai Suatu Pengantar, menjelaskan bahwa terdapat 7 manfaat dari audit manajemen sendiri. Manfaat yang pertama yakni memberikan informasi operasi yang relevan dan tepat waktu untuk pengambilan sebuah keputusan. Jadi audit manajemen sendiri salah satunya yakni bertujuan sebagai informan kepada manajer untuk sebagai pengingat waktu untuk pengambilan setiap keputusan. Manfaat yang kedua yakni membantu manajemen dalam mengevaluasi catatan laporan-laporan dan pengendalian. Ketika terdapat sebuah audit manajemen, seorang manajer ini akan dengan mudah ketika akan mengevaluasi catatan-catatan atau laporan-laporan pengendalian yang sudah ia buat. Kemudian manfaat yang ketiga yakni memastikan ketaatan terhadap kebijakan manajerial yang ditetapkan. Kemudian ada rencana-rencananya, kemudian ada prosedur serta persyaratan peraturan pemerintah. Karena di dalam audit manajemen sendiri mencakup tentang apa saja sih kebijakan manajerial ataupun prosedural tersebut sudah dicantumkan, sehingga manajer akan lebih mudah ketika ingin memastikan bahwa keputusan yang diambil itu sudah sesuai dengan ketetapan. Terus yang kemudian untuk nomor 4 yakni manfaat audit manajemen adalah untuk mengidentifikasi area masalah potensial pada tahap ini untuk menentukan tindak preventif apa yang akan diambil. Menyambung dari manfaat yang ketiga tadi, karena di dalam audit manajemen sendiri sudah tercakup apa saja sih persyaratan atau peraturan-peraturan yang sudah tertera, maka hal tersebut dapat digunakan untuk mempermudah proses identifikasi. Semisal ada hal-hal yang sekiranya tidak sesuai, maka dapat ditentukan tindak preventif apa yang pas untuk menangani permasalahan tersebut. Yang nomor 5 yakni menilai ekonomisasi dan efisiensi penggunaan sumber daya termasuk memperkecil pemborosan. Karena di dalam audit manajemen sendiri sudah diatur hal apa saja yang akan dilakukan, pastinya hal tersebut akan mempermudah seorang manajer untuk mengatur lagi hal-hal apa yang sejatinya perlu untuk didahulukan dan hal-hal apa yang menjadi planning kedua atau planning cadangan, sehingga hal tersebut akan dapat meminimalisir penggunaan biaya dan memperkecil yang namanya pemborosan. Manfaat yang keenam yakni menilai efektivitas dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan. Audit manajemen sendiri merupakan salah satu tolak ukur sebuah organisasi atau lembaga untuk menilai apakah setiap program-program yang diusulkan atau setiap program-program yang sudah dilaksanakan itu apakah sudah efektif dan tepat sasaran atau masih belum. Jadi ketika terdapat audit manajemen, sebuah lembaga itu sudah dapat mengetahui
hal apa sih yang sudah sesuai sasaran, sesuai tujuan, dan mana yang harus diperbaiki lagi. Kemudian manfaat yang terakhir yakni menyediakan tempat pelatihan untuk personil dalam seluruh fase operasi sebuah instansi. Jadi audit manajemen sendiri juga merupakan salah satu wadah bagi para anggota lembaga atau organisasi di dalamnya untuk terus berlatih, untuk terus mengembangkan apa aja soft skill dan kemampuannya dalam mengelola sebuah lembaga. Baik, untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang keempat yaitu metode audit manajemen. Metode audit manajemen merupakan teknik-teknik operasi manajemen. Dan ada juga pendapat para ahli tentang metode audit manajemen. Yang pertama yaitu FKM audit oleh Franz Horfer. Keadaan awal, persiapan pengaturan fokus, penyesuaian dari inventaris, survei, analisis, dan evaluasi. Yang kedua yaitu KMAT. Kegiatan inti meliputi berbagai kreasi, identifikasi, koleksi, adopsi, dan aplikasi. Kegiatan pendukung meliputi kepemimpinan, budaya, teknologi, dan pengukuran. Yang ketiga ada Hilton, yaitu G-Survey, G-Inventaris, dan G-Map. Yang keempat Lazano, yaitu KAA, deteksi pengetahuan dari suatu organisasi atau instansi, penilaian efektivitas KMS, dan menyarankan implementasi. Yang terakhir yaitu SEGMA, ekspresi masalah, mendefinisikan proyek audit kaya akan gambaran, menganalisis infrastruktur, manajemen pengetahuan, menyetujui hasil. Kesimpulan dari penjelasan kelompok kami yakni adalah audit manajemen merupakan salah satu bagian dari sistem pengukuran kinerja untuk mengendalikan aktivitas manajemen. Audit manajemen sendiri juga berguna untuk menelaah seluruh bagian prosedur dan metode operasi dari suatu organisasi untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan ekonomisasinya. Jadi, untuk audit manajemen pendidikan sendiri merupakan suatu kegiatan pengukuran atau pemeriksaan kinerja untuk mengendalikan aktivitas manajemen pada sebuah lembaga atau instansi pendidikan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan atau saran, kritikan, boleh dipersilahkan.